Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurmala, kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan membahas HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Apa itu HTML? HTML mendeskripsikan struktur halaman web yang ditulis dengan elemen atau tag yang mengampit konten atau teks di dalamnya yang akan ditampilkan pada sebuah halaman web oleh browser. Nah, apapun website yang akan kita buat, pasti awalnya menggunakan HTML. Kegunaan HTML berguna untuk menampilkan konten, menghubungkan link antar halaman, memberi struktur dan informasi terkait dengan sebuah halaman web. HTML mempunyai 3 konsep dasar, yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag untuk sebagai penanda atau menandai elemen. Fungsinya memberikan instruksi kepada browser bagaimana suatu objek ditampilkan. Elemen rangkaian dari tag pembuka, konten, dan penutup. Nah, tag itu ada di dalam elemen head dan ada di dalam elemen body. Yang pertama, tag di dalam elemen head. Elemen yang ada di dalam head berfungsi sebagai informasi dari dokumen HTML dan tidak akan ditampilkan di layar browser. Nah, ini contoh tag. Nah, ini adalah tag yang digunakan dalam head, yaitu ada meta, title, stylist, script, dan link. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Di sini saya menggunakan tag meta sama title sama H1, heading 1. Nah, dari codingan ini akan menghasilkan teks welcome seperti ini. Tag di dalam elemen body, heading 1, heading 2 sampai heading 5. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan teks, dan ini untuk paragraf. Nah, dan ini tuh untuk memformat font gitu, huruf. Ini tuh untuk menebalkan dan ini memiringkan. Yang ketiga ini image, dan ini tuh fungsinya untuk menambahkan gambar. Yang ini tag table, ini tuh untuk menampilkan tabel. Ini untuk menampilkan list. Tag ini tuh tag di dalam elemen body, heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 5. Ini tuh codingannya akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita gunakan heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan ini tuh paragraf. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini. Ini heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Ini paragrafnya. Membuat paragraf baru gitu. Nah, yang kedua ini memformat font ya. Ini paragraf. Soalnya kayak kita kalau mau menebalkan font, codingan ini tuh fungsinya untuk menebalkan. Kalau pengen miringin yang ini, di sini saya menebalkan font. Nah, seperti ini fontnya, maka akan tebal. Tag di dalam elemen body yaitu tag image. Nah, ini tuh untuk menampilkan gambar. Kita pakai codingan image ini. Nah, ini kita masukin dulu ke folder ini, teks HTML ini kita masukin dulu image, buat folder image, terus masukin ini. Terus tinggal kita panggil image yang di sini. Dan ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Cuma saya kasih lihatnya segini saja. Dan ini untuk membuat tabel. Ini contoh codingannya. Kita menggunakan tag tabel, tag tr, tag heading 1, dan tag td. Dan ini contoh hasilnya. Hasil dari membuat tabel. Materi selanjutnya yaitu CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen yang berisi definisi stylist sebuah dokumen HTML
atau untuk mengatur tampilan dari dokumen HTML, meliputi layout dokumen, pewarnaan, dan tampilan font dan teks. Nah, dengan adanya CSS, konten dan desain web akan mudah dibedakan. Ini adalah struktur CSS, yaitu ada selector, property, dan value. Nah, apa yang dimaksud dengan selector? Selector adalah bagian CSS yang berfungsi untuk memilih elemen yang akan dikenai styling. Nah, sedangkan property adalah jenis styling yang akan diterapkan pada elemen. Dan value adalah nilai dari properti yang digunakan. Properti dan value CSS ditulis di antara kurung kurawal. Penulisan CSS ada 3 cara, yaitu inline, internal, external. Inline stylist set yaitu menuliskan kode CSS di dalam tag HTML, tepatnya di dalam atribut style. Contohnya, misalnya saya mau menambahkan warna gitu. Nah, di sini ditambahkannya di styli, di tag styli. Saya tambahkan color, dan ini akan menghasilkan teks berwarna seperti ini, codingan ini. Internal stylist sheet adalah menulis kode CSS di dalam file dokumen HTML tapi dikumpulkan di dalam elemen style. Jadi contohnya seperti ini. Nah, yang ini jadi dikumpulkan di dalam styli, tag style ini, dan ini akan menghasilkan ini warna. External stylist sheet yaitu menulis kode di file terpisah dengan kode HTML. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh dari eksternal, jadi terpisah dari kode HTML. Ya, selanjutnya, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambah fitur interaktif pada website, seperti ketika ingin membuat game, melakukan perubahan ketika mengklik tombol, efek dinamik, animasi, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman yang dapat dikolaborasi dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website yang interaktif. JavaScript berjalan dengan HTML dan CSS. Bisa menjalaninya melalui konsol dan browser. Variabel dan tipe data. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. JavaScript mempunyai tipe data yang digunakan antara lain string, number, boolean, array, dan object. Nah, di sini ada operator di JavaScript. Operator adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data. Di sini saya akan membahas operator aritmatika dan operator penggabungan string. Nah, ini adalah beberapa contoh operator aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, pengalian. Ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, modulus, sisa bagi. Dan ini contoh hasil dari operator aritmatika. Dan ini codingan adalah contoh dari operator aritmatika. Ketika kita cek di websitenya akan muncul seperti ini. Jadi menjumlah sendiri dengan sendirinya gitu, sesuai dengan kode yang ada di sini. Nah, sedangkan operator string HTML yaitu penggabungan, di sini saya sedang belajar JavaScript. Dan ini kita bisa menambahkan simbol seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini. Teks saya sedang belajar JavaScript seperti yang tadi. Pengkondisian. Jadi pengkondisian itu adalah, di
Jadi pernyataan kondisional digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan pada kondisi yang berbeda. Pada JavaScript kita bisa menggunakan beberapa sintaks di bawah untuk menjalankan pernyataan kondisional seperti if, else if, dan switch. If ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Dan else digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan bernilai salah. Else if digunakan untuk menentukan kondisi jika kondisi pertama salah. Switch untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan pada kondisi yang berbeda. Selanjutnya, perulangan JavaScript. Dalam bahasa pemrograman, pengulangan dapat digunakan untuk mengulang kode yang kita gunakan dengan data yang berbeda. Pengulangan JavaScript bisa menggunakan beberapa cara. Ada for loop, while, do while. Nah, for loop digunakan untuk pengulangan melalui blok kode beberapa kali. Jadi pernyataan 1 dijalankan 1 kali sebelum eksekusi blok kode. Pernyataan 2 mendefinisikan kode untuk mengeksekusi kode. Pernyataan 3 dijalankan setiap saat setelah blok kode dijalankan. While loop digunakan untuk pengulangan melalui blok kode selama kondisi tertentu benar. Do while loop adalah varian dari while loop. Looping ini akan mengeksekusi kode 1 kali sebelum memeriksa apakah kondisi benar. Jika kondisinya benar, maka akan mengulang kembali loop. Bagian selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi JavaScript adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi JavaScript dijalankan ketika sesuatu memanggilnya. Fungsi JavaScript didefinisikan dengan keyword function, lalu diikuti oleh nama fungsi, lalu diikuti oleh tanda kurung. Nah, di sini saya membuat fungsi peringatan. Di sini button peringatan. Nah, ini button on click. Nah, jika kita klik aksi, maka akan muncul peringatan Anda menampilkan function seperti itu. Oke, kita coba. Nah, ini yang sudah tadi kita buat, dan ketika kita klik ini akan menghasilkan ini peringatan Anda menampilkan function seperti yang tadi. Materi terakhir, array. Array merupakan variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu data pada suatu waktu. Contohnya, kita mempunyai daftar item buah-buahan seperti pisang, pepaya, daun, durian, dan apel. Kita bisa menyimpan semua item tersebut dalam satu variabel, misalnya variabel buah. Sekian pembahasan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata salah dalam penyampaian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.